ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Maka kita berusaha, umur kita terbatas, maka kita berusaha mencari ilmu dari ustadz yang atau guru yang benar-benar menurut kita bisa kita pertanggungjawabkan ya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Sirin dalam Muqaddimah Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam muqaddimahnya, dalam muqaddimah sahihnya, Ibnu Sirin berkata, "Inna hadzal ilma dinun, fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Ilmu itu adalah agama, maka lihatlah dari mana kalian mengambil agama kalian. Artinya tidak sembarang kita menuntut ilmu. Harus cari tahu orang ini berkompeten untuk menyampaikan ilmu agama atau tidak. Kalau tidak berkompeten, maka jangan menuntut ilmu dari dia. Apalagi di zaman sekarang ini, banyak orang hobi bicara tentang agama, meskipun dia bukan ahlinya. Meskipun dia bukan ahlinya ya. Yang berbicara tentang agama banyak ya. Ustadz juga berbicara ya, dokter hewan juga berbicara tentang apa? Ilmu ya. Ahli kimia juga berbicara tentang apa? Ilmu ya. Tukang proyek-proyek juga apa? Kontraktor juga bicara tentang apa? Ilmu agama. Jadi orang banyak suka nimbrung tentang bicara agama ya. Ya. Jadi banyak hobi bicara tentang bicara agama. Oleh karenanya semakin samarlah mana yang ahli ilmu yang sebenarnya. Artis juga berbicara, artis juga apa? Berdakwah. Pemain film juga berdakwah, penyanyi dangdut juga apa? Ceramah. Oleh karenanya orang-orang ya akhirnya disangka semuanya sama, padahal tidak sama. Ini sudah diisyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yantazi'u hadzal ilm intiza'an, walakin biqabdil ulama. Sungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu ini dengan tiba-tiba, tapi dengan mewafatkan para ulama. Hatta idza la yubqi aliman ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Fasu'ilu fa'aftau bi ghairi ilmin fadhallu wa adhallu. Maka tatkala ya, tidak tersisa seorang alim pun, maka orang-orang pun mengambil orang-orang bodoh sebagai ulama, diangkat sebagai ulama. Maka mereka ditanya tentang ilmu, mereka berfatwa tanpa ilmu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ini bahaya ya. Apalagi mulai sekarang mulai muncul orang-orang yang belajar agama di luar negeri, di negara-negara kafir. Belajar agama di Amerika, belajar agama di Inggris, kemudian pulang jadi liberal, berbicara tentang halal dan haram ya. Mengerikan ya. Dengan berbagai logika ya, memudah-mudahkan masalah agama ya. Ya akhi, saya sering sampaikan, kalau misalnya ada seorang dokter sedang akan melaksanakan operasi di ruang operasi. Kemudian dia punya anak buah, suster-suster mungkin siap untuk membantu dia ya. Tiba-tiba ada seorang alim ya, hafal Quran, hafal hadis ya, faqih dalam masalah agama, tahu-tahu ketuk pintu ruang operasi, kemudian ingin ikut nimbrung ya. Kemudian mulai ngatur dokter tersebut, "Pak, dokter nggak boleh begini, Pak dokter ya. Jangan gunting dari situ, Pak dokter ya. Ada khilaf, situ ada dua." Kita bilang, "Pak Ustadz, ini bukan bidang Anda keluar aja nonton, nggak usah ikut campur operasi, orang bisa mati gara-gara Anda ya." Ini kita bilang, ini Pak Ustadz salah tempat, nggak boleh seperti itu. Meskipun kita bilang dia pakar agama, dia ahli baca Quran, ahli hadis, tapi bukan bidang dia nimbrung dalam apa? Dalam masalah operasi, ngawur ya. Sama misalnya ustadz ikut nimbrung dalam masalah pembangunan ya. Masalah pembangunan gedung-gedung, kemudian ini arsiteknya enggak benar, ini begini arsitek. Ini bukan bidang, itu kita bicara masalah arsitek ya. Tidak boleh. Sebaliknya, kalau seorang ulama sedang berbicara tentang masalah agama, maka Anda yang tidak berkompeten jangan ikut campur, jangan ikut nimbrung. Jangan ikut apa? Nimbrung. Ya, sekarang banyak orang yang nimbrung ikut bicara tentang masalah agama, ya. Baik yang ahli maupun tidak ahli. Maka seorang hendaknya selektif tatkala memilih guru, harus mencari guru yang jelas, yang bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Oleh karenanya, kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau berkata, "Raditu Malikan, saya ridho Imam Malik sebagai hujjah di sisi saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala," ya. Dia mengatakan, saya ridho Imam Malik sebagai hujah saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau Allah bertanya kepada Imam Syafi'i, "Siapa gurumu?" Kata Imam Syafi'i, "Saya akan mengatakan guru saya Imam Malik," ya. Kenapa? Karena Imam Malik adalah orang yang ahli, yang pantas untuk diambil ilmu darinya, ya. Nah, saya tadi katakan waktu kita umur kita tidak panjang, maka kita cari ilmu dari orang-orang yang jelas ya, yang jelas keilmuannya, yang jelas guru-gurunya, sehingga kita tahu orang ini ilmunya bisa
pertanggungjawaban. Kalau kita belajar sembarang, saya bisa menilai kok, belajar sini, bingung sendiri nanti. Bingung sendiri. Kemudian dia ingin merojikan mana yang benar, mana yang salah, dia bingung sendiri. Waktu habis. Ilmu tidak maju-maju, itu saja ya. Paling cari dari ustadz yang benar-benar kita bisa pertanggungjawaban ya. Karena banyak orang sekarang menyampaikan ilmu tanpa dalil ya, dari Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.